Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ciri-ciri, Dampak, dan Faktor dari Kesulitan Belajar. Selanjutnya, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang terdiri atas 6 orang. Yang pertama ialah Aisyah Mamucaragi, yang kedua Andi Muhammad Ijril Rasak, yang ketiga Andi Mutiara Mapeware, yang keempat Irada Arshinta Nurdin, yang kelima Nur Makfira Muskiman, dan yang terakhir saya sendiri Nurul Aulia Putri Irwanince. Selanjutnya, materi pertama akan dibawakan oleh Andi Mutiara Mapeware dan Nur Makfira Muskiman. Materi pertama adalah ciri-ciri kesulitan belajar. Nah, menurut Suryani, terdapat beberapa karakteristik utama dari kesulitan belajar. Yang pertama adalah gangguan internal, di mana penyebab kesulitan belajar berasal dari faktor internal atau berasal dari dalam anak itu sendiri. Hal ini tuh terjadi karena anak mengalami gangguan pemusatan perhatian sehingga kemampuan perseptualnya terhambat. Nah, kemampuan perseptual yang terhambat tersebut itu meliputi persepsi visual, persepsi auditoris, maupun persepsi taktil kinestetis. Lalu yang kedua adalah kesenjangan antara potensi dan prestasi. Nah, anak berkesulitan belajar itu memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi yang normal, bahkan beberapa di antaranya itu di atas rata-rata. Namun, pada kenyataannya itu mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Dengan demikian, mereka memiliki kesenjangan yang nyata antara potensi dan prestasi yang ditampilkannya. Nah, kesenjangan ini tuh biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik yang spesifik, seperti kemampuan membaca atau disleksia, kemampuan menulis atau disgrafia, dan kemampuan berhitung atau diskalkulia. Yang ketiga itu tidak ada gangguan fisik dan mental. Anak kesulitan belajar merupakan anak yang tidak memiliki gangguan fisik dan mental. Kondisi kesulitan belajar berbeda dengan kondisi masalah-masalah berikut ini. Yang pertama, tunagrahita. Anak tunagrahita memiliki inteligensi antara 50-70. Kondisi tersebut menghambat prestasi akademik dan prestasi sosialnya yang bersifat menetap. Yang kedua itu lambat belajar atau slow learner. Slow learner adalah anak yang memiliki keterbatasan potensi kecerdasan sehingga proses belajar menjadi lambat. Tingkat kecerdasan mereka sedikit di bawah rata-rata dengan IQ antara 80-90. Kelambanan belajar merupakan merata pada semua mata pelajaran. Slow learner disebut anak ambang batas, yaitu berada di antara kategori kecerdasan rata-rata dan kategori retardation. Yang selanjutnya itu problem belajar atau learning problem. Anak dengan problem belajar bermasalah dalam belajar adalah anak yang mengalami hambatan belajar karena faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut berupa kondisi lingkungan keluarga, fasilitas belajar di rumah dan di sekolah, dan lain sebagainya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab kesulitan belajar. Menurut Dimyanti dan Mujiono 2006, faktor yang dianggap menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan dalam belajar terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ialah faktor internal siswa. Faktor internal siswa terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Yang kedua ialah motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar dapat menjadi lemah. Agar motivasi belajar tidak menjadi lemah pada diri siswa, perlu diperkuat terus-menerus agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat. Yang ketiga ialah konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemutusan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Untuk memperkuat konsentrasi belajar, maka guru harus menggunakan bermacam-macam strategi belajar mengajar dan memperhitungkan waktu agar siswa tidak bosan. Maka dalam proses pembelajaran disertakan waktu untuk istirahat. Yang keempat ialah mengelola bahan belajar. Mengelola bahan belajar merupakan kemampuan siswa
untuk menerima isi dan cara perolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Kemampuan menerima isi dan cara memperoleh siswa tersebut dapat dikembangkan dengan belajar berbagai mata pelajaran agar kemampuan siswa dalam mengelola bahan tersebut menjadi makin baik, dan dari segi guru menggunakan pendekatan-pendekatan keterampilan proses pembelajaran dan laboratorium. 5. Menyimpan perolehan hasil belajar. Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Kemampuan menyimpan pesan tersebut dapat berlangsung dalam waktu pendek dan waktu lama. Maksudnya, kemampuan penyimpanan dalam waktu pendek berarti hasil belajar cepat dilupakan, dan kemampuan penyimpanan dalam waktu lama berarti hasil belajar tetap dimiliki siswa dalam jangka panjang. Yang keenam ialah gali hasil belajar yang tersimpan. Merupakan proses mengaktifkan pesan yang telah diterima dalam hal pesan baru, maka siswa akan memperkuat pesan dengan cara memperbaiki kembali atau mengaitkan dengan bahan lama. Dalam hal pesan lama, maka siswa akan menggali atau membangkitkan pesan dan pengalaman lama untuk suatu hasil belajar. Proses menggali pesan lama tersebut dapat berwujud transfer atau unjuk prestasi belajar. Yang ketujuh ialah kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar. Merupakan suatu puncak proses belajar. Pada tahap ini, siswa membuktikan keberhasilan belajar. Siswa menunjukkan bahwa ia telah membuktikan keberhasilan belajar. Kemampuan prestasi tersebut terpengaruh oleh proses penerimaan, penyimpanan, pengolahan, dan membangkitkan pesan dan pengalaman sehari-hari di sekolah. Yang ke-8 ialah rasa percaya diri. Timbul dari keinginan mewujudkan diri, bertindak, dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa percaya diri dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. Dalam proses belajar diketahui bahwa unjuk prestasi merupakan tahap pembuktian perwujudan diri yang diakui oleh guru dan rekan sejawat siswa. Ialah intelijensi dan keberhasilan belajar. Perolehan hasil belajar siswa yang rendah yang disebabkan oleh intelijensi yang rendah atau kurangnya kesungguhan belajar berarti terbentuknya tenaga kerja yang bermutu. 10 ialah kebiasaan belajar. Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan belajar siswa yang kurang baik, yaitu belajar pada akhir semester, belajar tidak teratur, menyanyiakan kesempatan belajar, bergaya kelas, belas kasih tanpa belajar. Dan yang terakhir ialah cita-cita siswa. Cita-cita merupakan motivasi intrinsik yang perlu dididikan. Cita-cita sebaiknya berpangkal dari kemampuan berprestasi, dimulai dari hal yang sederhana ke yang sulit. Berikutnya, ada faktor eksternal siswa. Ada beberapa poin pada faktor eksternal siswa. Yang pertama ialah guru sebagai pembina siswa belajar. Guru adalah pengajar yang mendidik. Tidak hanya mengajar di bidang studi yang sesuai dengan keahliannya, tetapi juga menjadi pendidik generasi muda bangsanya. Yang kedua ialah prasarana dan sarana pembelajaran. Meliputi gedung, sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olahraga. Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah, dan berbagai media pengajaran lainnya. Yang berikutnya adalah kebijakan penilaian. Yang dimaksud dengan kebijakan penilaian adalah penentuan sampai sesuatu dipandang berharga, bermutu, dan bernilai. Hasil belajar merupakan hasil proses belajar. Yang berikutnya ialah lingkungan sosial siswa di sekolah, yang membentuk suatu lingkungan pergaulan yang dikenal sebagai lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut ditemukan adanya kedudukan dan peran tertentu yang memiliki kedudukan dan peranan yang diakui oleh sesama. Jika seseorang siswa diterima, maka ia dengan mudah menyesuaikan diri dan segera dapat belajar. Kurikulum sekolah merupakan yang diberlakukan sekolah adalah kurikulum nasional yang disahkan oleh pemerintah atau suatu kurikulum yang disahkan oleh suatu yayasan pendidikan. Kurikulum sekolah tersebut berisi tujuan pendidikan, isi pendidikan, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Sedangkan menurut Ratnawati 2017, faktor penyebab kesulitan belajar juga terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor eksternal ada daya ingat rendah, terganggunya alat-alat indera, usia anak, jenis kelamin, kebiasaan belajar atau rutinitas, tingkat kecerdasan, minat, emosi, motivasi atau cita-cita, sikap dan perilaku, konsentrasi belajar, kemampuan untuk hasil belajar, rasa percaya diri, kematangan atau kesiapan, kelelahan. Dan berikutnya ada faktor eksternal, terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Adapun dampak kesulitan belajar.
Kesulitan belajar akan memberikan dampak yang besar bagi peserta didik. Tidak hanya berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya saja, tetapi juga dapat mempengaruhi interaksi peserta didik dengan lingkungannya. Berbagai dampak kesulitan belajar menurut Nini Subini antara lain yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik akan terhambat. Peserta didik berkesulitan belajar cenderung pendiam, menutup diri, dan tidak mau bergaul dengan teman lainnya. Hal ini mengakibatkan peserta didik merasa kesulitan untuk hanya bertanya jika ada materi yang belum bisa dipahami. Ditambah lagi, apabila orang tua juga menekan untuk mencapai hasil yang maksimal tanpa memahami kondisi anak. Yang kedua ialah interaksi peserta didik dengan lingkungan akan terganggu. Peserta didik berkesulitan belajar menunjukkan gejala kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dampaknya adalah peserta didik akan menjadi kurang percaya diri, cemas, dan takut melakukan kesalahan karena akan menjadi ejekan dan tertawaan teman-temannya, sehingga ia menjadi ragu-ragu dan takut berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga ialah peserta didik menjadi frustasi. Frustasi akan dialami oleh peserta didik berkesulitan belajar karena ia merasa memiliki masalah dan gangguan dalam belajar, sehingga ia merasa tertekan. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan frustasi atau cemas yang berlebihan karena selalu mengalami kegagalan dalam memenuhi tuntutan dan tugas belajar. Yang keempat, peserta didik berkesulitan belajar seringkali menuding dirinya sebagai anak yang bodoh, lambat, berbeda, dan aneh, dan keterbelakangan. Peserta didik berkesulitan belajar kurang mampu melakukan strategi untuk memecahkan masalah akademik karena sering mengalami kegagalan. Yang kelima ialah peserta didik menjadi malu, rendah diri, tegang, berperilaku nakal, agresif, impulsif, atau bahkan menyendiri atau menarik diri untuk menutupi kekurangan pada dirinya. Seringkali peserta didik tampak sulit berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Hal ini menandakan terganggunya sistem harga diri anak. Kondisi ini merupakan sinyal bahwa anak membutuhkan pertolongan segera. Yang ketujuh ialah peserta didik menjadi sasaran kemarahan orang tuanya yang kecewa, putus asa, dan merasa bersalah karena keadaan anaknya yang seringkali gagal. Hal ini akan memperburuk keadaan peserta didik menjadi semakin terpojok dengan kekurangannya. Dan yang terakhir ialah peserta didik mengalami dampak ketidakharmonisan keluarga karena kondisi kesulitan belajar yang dialaminya. Kedua orang tua akan saling menyalahkan karena tidak dapat mendidik anaknya dengan baik sejak kecil sehingga akan mengalami kesulitan belajar. Sedangkan menurut Supriyono dalam Afrika dan Maxson 2019, kesulitan belajar akan menimbulkan suatu keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya sehingga memiliki prestasi belajar yang rendah. Siswa yang mengalami masalah dengan belajarnya biasanya ditandai dengan adanya gejala prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas, dan hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan, dan juga lambat dalam melakukan tugas belajar diri. Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Seorang siswa dapat diduga mengalami kesulitan belajar bila peserta didik yang bersangkutan menunjukkan kegagalan atau tidak dapat mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Di antara kegagalan tersebut adalah jika dalam waktu yang telah ditentukan peserta didik tidak mampu mencapai kriteria minimal penugasan materi yang telah ditetapkan oleh guru. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.